Kalau di Padang, di kota Padang, kepeng dia. Kepeng. Kalau di Medan, kepeng. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada rekan-rekan sekalian. Pada sesi kedua ini setelah kita break lunch dan sholat soma, kita akan melanjutkan raker kita TMSI Kota Bekasi untuk bidang Komisi Prestasi dan Pendidikan serta LIPA. Ya, saya harap ketua dan anggota dari komisi ini dapat memberikan paparannya kepada kita semua, dan selanjutnya kita akan coba diskusi mengenai hal ini. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Komisi Prestasi dan LIPA ini. Kepada masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita, Swastiastu, salam kebaikan. Puji syukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul pada kegiatan pengurusan atau Meja Kota Bekasi periode 2023-2024. Salam juga pada Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Ketua Umum PTMSI, Sekretaris Umum, saya hormati Bapak Penasehat dan Bapak sekalian sebagai pengurus. Saya Budi Praitno mewakili Komisi Prestasi Pendidikan dan Pendidikan PTMSI Kota Bekasi. Kami isi Pak Pak Oji, samping saya dan Pak Edi. Kami telah merumuskan beberapa item terkait program kerja komisi kami. Walaupun dimana ini adalah core bisnisnya, ini adalah rohnya, ini adalah marwahnya dari organisasi ini, itu tentang peningkatan prestasi. Saya yakin amanah ini tidak enteng dan sangat berat, karena tadi disampaikan bahwa hampir 75% bahkan lebih misi dari PTMSI adalah mencetak atlet-atlet berprestasi yang kemudian melahirkan 3 emas. Nanti akan menjadi teknis yang didiskusikan dan dijelaskan oleh Mas Oji. Kalau kita sedang memilih tenaga yang expert yang tepat untuk melahirkan atlet-atlet terbaik yang semeja di Kota Bekasi. Next, kita mulai. Yang pertama, jelas setiap kali pelaksanaan suatu organisasi baik swasta maupun negeri. Saya berdinas di Basarnas hampir 26 tahun yang lalu. Kebetulan saya terakhir jadi pejabat eselon 3 di Basarnas. Sekarang posisi sebagai tenaga pendidik sama kayak Pak, sebagai bidang suara ahli media di pusat pelatihan sumber daya manusia pencarian dan pertolongan. Jadi mohon maaf Pak Ketua dan teman-teman, saya kadang sering ke daerah cukup lama, seminggu bahkan lebih, untuk melatih dan mendidik tenaga-tenaga pencarian dan pertolongan dan tenaga SAP baik internal maupun eksternal. Dengan segala kesibukan, saya dan teman-teman di bidang komisi ini konsen untuk melahirkan atlet yang handal sesuai dengan harapan saya. Yang pertama, menyusun kalender kerja program dengan atlet, kita sudah memapping kapan waktu pelatihan dan latihannya, kapan waktu dia turnamen, maupun nanti dipusatkan dalam training camp ya. Tadi disampaikan oleh ketua ada 2 momen penting yang gawe besar. Ada 2 di setiap program. Yang kedua adalah pendataan PTM Kota Bekasi yang menjadi atlet. Ini sangat miris ya. Saya sama Pak Edi, ketua saya sudah mulai berpikir di PTM. Saya ketua KPP Pak, komunitas pingpong Batu Rahman, Kalunggu, Jembatan 2, Pak belum makan sana ya. Dengan makan soto saya Pak. Saya orang Boyolali Pak. Ini bikin soto saya. Jadi kalau berkenan ke sana, saya buat sudah pernah. Nah, saya juga ketua PTM Basarnas. Jadi
ternyata di Bekasi hanya ada 3 sampai 4 PTS atau kita World Club yang memiliki program pembinaan atlet. Jadi sekali dari kondisi prestasi pembinaan dan juga akan menjadi hal tersebut. Yang kedua adalah rekrutmen dan pembinaan atlet. Ini jelas setelah kita data mana-mana PTN yang memiliki langsung kita rekrut, dan artinya kita juga punya kriteria, punya requirement, punya persyaratan atlet-atlet mana yang masuk jangkauan atau target dari PTMS itu. Yang keempat, menyusun agenda pertandingan karena jelas baik formal maupun non formal, kegiatan turnamen eksternal maupun internal harus kita ikuti selain meningkatkan skill, menambah mental, menambah jam terbang. Atlet sangat dituntut untuk hal tersebut. Yang kelima adalah menunjuk pelatih, ofisial dan personel pendukung. Diharapkan Coach Oji membutuhkan namanya asisten pelatih. Langsung ada perangkat pendukung yang cukup harus menjadi perhatian adalah tim medis ketua. Mungkin dari Bapak sekalian ada partner ataupun mungkin anak atau sanak yang bisa dilibatkan dalam tim medis. Kalau saya di lembaga saya Basarnas ketika melakukan pertandingan ataupun keluar kami menggunakan tim medis. Itu penting. Maka pemain tenis meja itu sekali rentan terhadap hilangnya nyawa. Kemarin PTN Mandala teman saya di Jatimulya itu masih muda, baru kemarin 2 minggu sebelumnya pernah datang ke PTN Basarnas pagi. Pas Agustusnya dia meninggal. Ada video terakhir. PTN Anggur atau Mandala itu terakhir. Terakhir kemarin di tanding kanan pas turnamen mini kecil ada tim medis cek tensi darah. Kalau darah tinggi langsung nggak boleh apa-apa itu. Jadi yang harus diperhatikan masukan buat kita semua itu cukup menjadi protokol yang jelas bahwa pelatih, ofisial dan personel pendukung harus kita siap. Dan malam ini memang menjadi cita-cita bersama ya. Saya mengambil seksi komisi organisasi kita bismillah melalui dengan sama-sama kita ingin punya program yaitu go resmi tenis meja Kota Bekasi. Seperti DKI itu di Tanah Abang, Pak. Kami sering main di sana kalau Harumnas. Itu Tanah Abang. DKI sudah punya. Next. Dan yang berikutnya sesuai arahan dari bendahara ada instruksi bahwa setiap komisi harus sebisa mungkin sampai mendeklar sampai mencantumkan RAB ini. Kalau perlu nanti saya jawab. Rekeningnya komisi kami. Kalau Oji, kalau saya jangan milih asisten, jauh. Saya milih pendukung aja. Ini Pak Bendahara, Pak Bedul, Bendahara pelatih kepala kita butuh biaya 5 juta sebulan. Asisten pelatih ini konsep usulan kami 2 juta sebulan. Dan pelatih fisik 3 juta sebulan. Ini sesuai dengan standar yang telah ditetapkan coach lebih teknis nanti akan menggambarkan komposisinya seperti apa. Kita juga selain anggaran butuh pelatihan pendukung. Ini bola pingpong 5 gos itu 1 gosnya 142 ya. 144 dari bola kita butuh 22 dan alat berat beban. Kalau di rumah saya yang di Bekasi saya punya alat gym yang di atas. Nah ini kebutuhan atlet diharapkan pimpinan maupun teman-teman lain bisa mengalokasikan maupun memprogramkan yaitu uang bulanan bagi mereka. Alhamdulillah tadi Pak Satu sudah memberikan apresiasi yang sangat baik. Satu level SD salah 1 sampai kelas 6 untuk free beasiswa di SD itu luar biasa. Itu membantu satu penghargaan yang sangat besar akhirnya buat pelatih.
dan juga buku daya tubuh, vitamin, masuk karet lab, kayu, sepatu, tas, baju, dan celana, dan program spanduk. Yang berikutnya adalah terakhir turnamen tujuan. Oke, sebelum saya akhiri, saya ada pantun sampai ke kawan Melayu. Itu cakapnya bahasa. Ambil mangga dengan galah. Karena pohon yang tinggi sekali. Tetap semangat, jangan menyerah. Lakukan pekerjaan sepenuh hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sudah tambahan? Baik, terima kasih kepada Pak Budi dan Coach Rodi atas paparannya di komisi ini. Ya. Selanjutnya mungkin dari rekan kita coba diskusi atau ada tanggapan dari itu. Dan terima kasih. Saya bukan atlet nih coach, ya. Jadi kenapa saya serahkan kepada coach dan timnya? Karena supaya program ini kalau keluar orang tidak bertanya lah, itu Pak Jen bukan atlet, bukan pelatih, kok bikin program. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh tim ini sudah hampir mendekati. Jadi memang seperti mengusung pada program pembinaan atlet, mungkin bisa dibuat. Yang ini memang harus disepakati itu mungkin adalah pada kalau poin 1 dan kedua itu mungkin itu nanti ada hubungan dengan komisi organisasi juga. Tapi yang paling penting itu pembinaan, rekrutmen dan pembinaan atletnya. Rekrutmen dan pembinaan atlet, menyusun agenda pertandingan. Agenda pertandingan itu mungkin proses memilih pemilihan saya dalam setahun mungkin berapa kali. Agenda pertandingan ini yang masuk pertandingan itu apakah pertandingan di internal untuk merekrutmen itu atau apa gitu. Itu terus menyusun agenda pertandingan untuk menunjuk pelatih ya sudah jangka panjangnya memiliki sama dengan apa mimpi-mimpi kita aja Pak. Nah ini ada pelatih, asisten pelatih fisik. Ini juga perlu nanti dijabarkan rate atau angka seperti ini. Apakah akan melatih sampai 20 atlet, ya? Atau 8 atlet, atau 10 atlet, atau 50 atlet? Kalau saya sih mungkin banyak, tapi ada yang terus perlu juga mungkin menurut saya ini kan belum ada operasional tempat latihan. Oh iya. Biaya operasional tempat latihan. Kan banyak kosnya. Karena itu kan pokoknya listrik segala macam kan. Lalu kemudian yang saya bilang tadi itu adalah uang bulanan. Jadi bukan uang bulanan ya. Supaya nanti kalian pahamkan keuangan bagaimana mensiasatinya, bukan dipakai sebagai honor tapi dipakai sebagai transport. Ya, kalau saya ke orang keuangan cuma dikit-dikit paham lah kan. Jadi nomor satunya dibuat. Jadi sama dengan honor pelatih, lebih bagus transport. Ini dari pajak. Ya nanti kosnya kasih dengan pajak kan. Itu kan honor gaji, harus dengan pajak. Kalau transportasi kan. Jadi semua bahasa yang terima itu kalau bisa transport. Untuk meringankan teman-teman kita juga kan. Seperti itu.
itu. Ya tinggal nanti mungkin ngatur nama itu, terus ini kita tentuin saja atletnya berapa, terus ya kan, jadi tentuin misalnya kita mau butuh 8, 10, 50 atau berapa. Jadi dalam maksudnya dalam rekrutmen nanti itu kita udah punya gambaran berapa yang kita lakukan. Nah, jadi biar nanti juga ketemu nih angkanya. Kalau 8 orang berarti berapa ketemunya per 10 orang. Jadi, targetnya apa gitu kan. Terus itu kemudian harus dibahas juga bagaimana kalau misalkan atlet itu kan ada, kalau di olahraga mungkin 2 kategori, andalan dan potensial. Kalau nggak salah seperti itu. Mungkin saya salah. Bukan atlet kan, jadi kalau salah maklum apa ini ya. Tapi kategorinya mungkin seperti itu di dalam perencanaan anggaran. Ada andalan di atas, ada potensial. Juga itu kan mungkin beda-beda tuh nanti apa transportasinya atau apa juga harus dibuat seperti itu ya. Terus yang selanjutnya kita diskusikan adalah tentang bagaimana kita mau memilih atlet kita. Memilih atlet kita adalah ada atlet potensi, kita punya tempat untuk melakukan pembinaan, Pak. Tetapi ada atlet yang bagus juga, ya kan, yang mungkin tidak latihan di tempat kita. Nah, itu bagaimana memilihnya juga perlu kita bahas. Karena ada beberapa atlet yang sudah masuk di potensial, tetapi mereka sudah melakukan pelatihan di tempat lain. Yang saya sampaikan ini ada hubungan dengan anggaran yang akan kita alokasikan. Anggaran yang akan kita alokasikan. Jadi itu perlu juga kita bahas. Nah, seperti apa? Misal si A itu mau menjadi atlet PTNSI, tetapi pelatihannya bukan di tempat kita. Ya kan? Nah, itu seperti apa pembiayaannya? Ya kan? Seperti apa ini kita harus bahas supaya semua enak, semuanya klop, jadi kita bisa tidak saling punya pikiran pandangan yang berbeda-beda. Karena tadi saya sampaikan bahwa ini adalah keputusan PTNSI, keputusan lembaga, artinya sudah dibahas bersama-sama. Keluarnya udah jadi dalam itu juga ada bahas. Nah, ya kan, itu seperti apa? Misal kalau di pusat tempat kita pelatihan dan pembibitan dan pembinaannya, itemnya belah ini si A dapat B dapat C. Nah, bagaimana kalau pelatihannya tidak dibuat di kita? Nah, itu seperti apa? Itu juga. Nah, padahal atlet itu udah masuk di grade potensial, itu kan juga harus kita bahas. Supaya nanti bagaimana hubungan kita dengan klub di luar tersebut, nah kan juga kita harus bahas. Jadi supaya kerjasama kedepannya juga saling enak, tidak ada bahasa saling rampok merampok atlet, ya kan? Saling jegal atlet, saya tidak mau itu. Jadi biar ini menjadi suatu kebersamaan. Yang pertama adalah jumlah atlet yang kita lakukan pembinaan di tempat kita, terus bagaimana ada atlet yang potensial tapi tidak di tempat kita. Kalau di tempat kita kan udah secara otomatis itu semuanya kita harus biayain. Tinggal kemampuan kita beberapa atlet untuk awal, kayak gitu kan. Nanti 6 bulan ke depan atau 3 bulan ke depan seperti apa? Itu Pak pengantar dari saya, Pak Siko. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Dom atas tanggapannya. Saya kira masukannya banyak sekali, bisa kita coba detailkan kembali Pak Budi dan Coach Odi serta teman-teman sekalian. Tadi poin-poin yang diberikan oleh Pak Dom. Silakan
kita harus merumuskan dulu, gitu ya, merumuskan dulu bahwa nanti upgrade ini seperti apa ininya yang kita akan bina, gitu kan? Karena kan ada yang sudah masuk, gitu kan, di dalam di dalam tim, gitu ya, ada yang masih di luar, gitu maksudnya. Nah, yang di luar ini treatmentnya seperti apa, gitu. Dan ini kan mungkin coach lah yang lebih banyak tahu, gitu ya. Mungkin dari pemantauan coach ini artis-artis yang seperti itu treatmentnya seperti apa, gitu kan. Nanti supaya ini bisa berjalan semua, gitu. Jadi yang di luar pun bisa jalan, yang di dalam pun bisa jalan, atau mau di dalam semuanya atau seperti apa. Makanya ini harus dirumuskan dulu supaya melangkahnya itu nanti udah enteng, enak. Itu aja. Betul, setuju ya dari yang sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ajat atas masukannya. Mungkin saya Silakan Pak Joko. Baik, terima kasih. Tadi saya menambahkan Pak Ketum, jadi selain jumlah itu ada yang andalan dan ada artis yang potensi. Cuma yang perlu kami tanyakan ini untuk pola rekrutmen itu Pak. Jadi rekrutmen tadi cuma disinggung rekrutmen aja dan pembinaan. Nah ini pola rekrutmennya akan seperti apa? Apakah nanti PTM yang ada atau anggota PTM yang ada diminta untuk mengirimkan atlet yang potensial itu, atau dari kita PTMS itu akan mengadakan turnamen dalam rangka seleksi seperti yang pernah di-sharekan oleh Pak Sekum ya, bahwa nanti ada beberapa klaster kemudian diadakan turnamen di situ seleksi, kemudian baru nanti sampai di tingkat kota nanti akan ditentukan berapa jumlah atlet yang akan dibina, karena kan nggak mungkin semua akan dibina banyak. Jadi tentukan jumlahnya dengan cara seperti itu, seleksi per klaster. Katakan misalkan per klaster itu ada 4 yang diseleksi, kemudian ada 4 klaster, artinya ada 16 yang diseleksi. Nah, nanti di tingkat kota dari 16 itu akan diambil berapa? Apakah 8 atau apakah 4? Atau 8 yang 4 itu yang andalan, yang 4 potensi, karena itu nanti akan menentukan jumlah tadi besaran kontraktornya. Untuk potensi kan berbeda dengan yang andalan. Jadi nanti mohon disampaikan juga nih untuk Pak Ketua 2 ya dan timnya untuk pola rekrutmen seperti apa. Karena ini nanti akan ada efeknya juga ke biaya juga ya. Nanti misalkan turnamen tingkat tadi yang kelas itu 3 kecamatan, nanti biayanya berapa, kemudian lokasi di mana, kemudian nanti di kota misalkan sudah tingkat kota, berarti kan kita butuh tempat lagi. Nanti akan kompetisinya seperti apa juga, dan nanti akan ada biaya juga di situ. Jadi saya perhatikan itu yang ada di situ Pak, nanti seperti apa. Jadi mohon didetailkan untuk pola rekrutmen dan pembinaan tadi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Joko. Mungkin Pak Eki. mungkin sedikit aja dari saya mengenai perekrutan atlet ini, mungkin nanti bisa dibikin prosedur protapnya atau seperti apa gitu Pak ya, supaya mungkin dari kita juga mungkin ada bisa ngasih masukan atau bibit yang potensial yang bisa diikut sertakan gitu ya. Nah kemudian syaratnya seperti apa Pak, dia harus berdomisili di Bekasi atau tidak, kan kalau namanya anak-anak mah belum punya KTP kan, belum punya. Mungkin dia kebetulan tinggalnya di Jakarta, tapi dia hanya anak potensial untuk memang bisa berkembang gitu, diharapkan seperti itu. Apakah dia bisa ikut serta atau enggak? Nah, jadi bisa didetailkan nanti dari Pak Ranji ya. Jadi apakah nanti seleksinya itu kalau tadi dibilang klaster ya, pendapat dari Pak Sapri kan kurang begitu pas ya, ada kelemahannya gitu. Mohon izin Pak Edi sama yang lain, nggak apa-apa misalkan Pak Edi ada saran, misalkan saran juga nggak apa-apa gitu Pak Edi atau siapapun ya, misalkan saran untuk rekrutmen atlet, misalkan ada yang tadi kata Pak Edi bilang dia tinggal di Jakarta tapi dia ini masih usia dini lah misalkan, masih
ya ada potensi. Terus Pak Edi punya saran harus bagaimana kan silakan aja, kita terbuka gitu Pak Edi. Ya kita terbuka gitu karena kan setiap orang kan pasti beda-beda, dan saya yakin ini orang-orang yang kompeten dan pasti punya ide yang brilian gitu. Jadi kita butuh itu gitu. Ya silakan lanjut Pak. Ya, jadi yang paling utama pertama dibikin aturan baku dulu ya, perkutaannya seperti apa, syaratnya seperti apa, terus usia maksimumnya berapa, terus targetnya yang mau dicapai itu apa gitu, targetnya ini apa, terus time frame-nya kira-kira berapa lama. Ini kan juga setiap atlet juga kan dia ada, ya pasti dia juga kan berbenturan dengan sekolah, dengan apa kan gitu. Gak mungkin dia hari-harinya hanya menghabiskan waktu di pingpong saja gitu kan. Pasti juga akan ada pertentangan dari orang tuanya juga kalau semua ininya dihabiskan di pingpong, sekolahnya terbengkalai kan, nggak mungkin gitu. Karena memang jujur aja di tenis meja ini kan ladang beda seperti di bulu tangkis ya, seperti apa yang memang udah sponsornya ya udah lebih mature ya, lebih menjanjikan lah sebagai atlet. Kalau di pingpong itu kan ya, kita tahu seperti ini. Makanya itu juga tantangan berat juga sih buat untuk menemukan bibit juga yang potensi juga, itu nggak mudah. Tapi bukan berarti nggak ada, banyak sih sebetulnya. Cuman tinggal kita gimana caranya untuk bisa menemukan bibit yang potensial. Keduanya juga jangan sampai kejadian kita udah bina, kita udah bibit, udah jadi, tiba-tiba dia dapat iming-iming yang lebih besar, kemudian dia lari gitu, sia-sia kita ini. Jangan sampai. Itu bagaimana pencegahannya seperti itu gitu. Tapi kan kita juga nggak bisa mengukur pas itu nggak terjadi. Mungkin saja itu terjadi karena memang pernah juga terjadi di Kota Bekasi yang pajak-pajak ini banyak gitu, seperti itu. Harus ada data ya. Iya, bikin kontrak. Iya. Bukan harus bikin. Iya. Ingkap. Biasa kontak juga kan itu waktunya ada batasannya. Iya. Iya. Buat kontrak juga ada batasannya kan. Biasanya udah dikontrak setahun. Tidak akan seumur hidup gitu, dan tidak akan selamanya. Ya itu semua masih akan terjadi kan, memang sudah pernah terjadi. Bapak kontrak setahun, setelah setahun next mau apa? Apakah dia akan tetap? Belum tentu juga. Itu harus kita waspadai. Jadi yang namanya atlet, loyalitas, ya zaman sekarang loyalitas ya siapa yang berani bayar istilahnya gitu. Jujur-jujur aja ini memang gitu. Siapa yang berani bayar, dia yang menang. Jadi kita nggak bicara soal dia setia atau tidak setia ini. Inilah pasti akan kejadian. Makanya Pak Rudi pesan saya hati-hati di sini. Sampai istilahnya udah capek membina, akhirnya di ujung-ujungnya 15 hari. Ya saya harap sih ya jangan sampai terjadi. Kalau kita terus terang di komisi yang lain kan tidak intervensi untuk Pak Uji untuk melatih itu, ya itu wilayahnya Pak Uji. Setelah kita hanya dukung kita butuh saran.